China lawan Taiwan, Indonesia lawan Australia. Nah, ada kondisi makroekonomi, ya. Kondisi ekonomi juga. Kondisi ekonomi pengangguran makin naik, itu kan juga mengurangi daya beli ya. Government policy, terjadi perubahan policy. Sekarang mobil listrik harus bayar pajak misalkan. Sekarang plat mobil mobil yang eh, Avanza udah nggak boleh lagi isi Pertalite, harus ke Pertamax. Eh, apa Pajero Sport udah nggak boleh lagi biosolar, harus ke Dex. Ada government policy di situ. Low technology, ya, sudah muncul blockchain, smart contract. Nah, ini merupakan external environment. Dia disebut opportunity apabila dia memberikan eh, positif eh, positif externalization. Jadi ada positif dan ada positif external externalization dan juga negatif externalization. Positif externalization itu apabila kondisi eksternal tersebut mengakibatkan terjadinya peningkatan sales. Sales naik gara-gara eksternal tersebut. Itu berarti positif externalization. Kalau dia salesnya turun, berarti memberikan negatif externalities. Bukan externalization ya, externalities. 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 Jadi ya positif externalities dan negatif externalities. Sehingga Anda yang targetnya harusnya begini, sehingga jadi begini. Karena COVID melarang orang berkunjung ke kebun binatang. Sehingga targetnya jadi turun. Belum tentu target kita dari A ke B itu naik. Bisa sedang, bisa aja turun. Tergantung kebijakan pemerintah. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang internal condition, yaitu bagaimana Anda your competencies. Ya, bagaimana your competencies secara internal. Nah, kemudian ada lagi customer insights. Ini melihat bagaimana customer insight Anda menggunakan share of wallet. Ya. Jadi kalau customer insight itu kita istilahkan kayak gini. Nah, ini adalah misalkan Anda adalah Bukalapak. Ini Bukalapak only. Ini adalah Bukalapak and others. Ini others only. Ini adalah customer insight menggunakan share of wallet. Seberapa banyak yang dia loyal kepada Anda? Cuma ada aplikasi Bukalapak yang dia punya di handphone. Tapi dia juga ternyata ada juga yang Bukalapak dan Shopee dan Tokopedia. Atau ini adalah di luar Bukalapak only. Dia punya Tokopedia only atau Shopee only dan dia nggak punya Bukalapak. Berapa banyak ini? Misalkan di sini adalah 10% Bukalapak only, 30% both, dan kemudian 60% yang dia others only. Jadi kita melihat bagaimana customer insight menggunakan pendekatan share of wallet. Nah, ya. Nah, dari situasi tersebut, our coordinates, kemudian kita akan menuju ke titik B, objectives. Berupa koordinat yang baru 2,2. Dengan target sales yang baru, serve yang lebih baru, peak, sizzle, dan seterusnya. Sampai sini ada pertanyaan terkait situation dan objektif, silakan. Questions? Terakhir tadi Prita. Tunjuk satu orang Prita untuk bertanya, gagal bertanya satu lagi. Mbak Erni deh, Pak. Erni, mana Erni? Anda di mana Erni? Kamu di mana Erni? 3, 2, 1 lagu Erni. Tunjuk yang lain Prita.
Yang ketutup apa yang kebuka, Prof? Atau bebas? Itu ada suara siapa tadi? Suara Erni bukan? Itu ada pelantera di situ. Oh, nggak ada ya? Terserah Prita. Your call. Oke, Mbak Tila deh. Atila. Mana Atila? Oh, halo. Ya, Mardo Tila. Silakan. Oh, saya penasaran di bagian customer insight sih, Pak. Yes. Kan we talking about technology, it's so wide. Jadi Yes. kayak kayak misal saya kan sebenarnya orang produk nih di kantor. Saya Hmm. kadang kayak bingung mau ngasih batasan surveinya sampai mana gitu loh. Mau ngasih apa, Tila? Kayak batasan kayak kita kayak mau bikin survei buat customer kan, buat ngembangin produknya kan. Yes. Nah, kadang bingung mau nanyanya sampai mana gitu. Oh, kamu oke. Berarti nggak tahu datanya berarti ya? Ya saya baru juga sih, jadi baru pindah posisi, jadi kayak masih masih belajar belajar juga polanya gimana. Oke. Jadi misalkan gini, bagaimana kita tahu aplikasi yang ada di handphone kita? Ada aplikasi apa aja sih yang ada di handphone Anda? Anda atau Banyak Anda punya customer nih, Anda pengen tahu aplikasinya dia itu isinya apa aja sih? Itu Anda ngeceknya di mana ya? Ada yang tahu nggak? itu. Kalau kalau di pengalaman saya itu biasanya ditanyain kayak selain selain pakai apps ini ada pakai apps lain enggak. Waduh, itu nggak bisa percaya itu. Nggak mungkin orang Oh. ngaku punya Bigo kan? Nggak mungkin ada yang ngaku punya Tinder kan? Hmm, Ya. Nah, ada yang tahu nggak gimana cara kita mengetahui aplikasi yang ada di handphone tiap orang? Play Store. Play Store, ya kan Play Store kita download. Sekarang Saoki nih pengen tahu aplikasi yang ada di handphonenya Prita apa aja. Ada yang tahu? Nur, silakan. Beli data mungkin nggak sih Pak? Kalau Oh. kayak insurance itu kan kadang butuh data customer kita beli dari B2B gitu Pak. Tapi kalau data aplikasi kan biasanya either dia App Store atau Google apa Google itu kan dia biasanya punya punya datanya dari situ. Oke, jadi tahu dari mana? Dari cookies Pak, namanya. Ya, silakan. Siapa yang jawab? oh, izin Pak, Ya, mungkin Gianto. dari operator selulernya mungkin. Ya, bisa dari Telkomsel. Ya, Telkomsel tahu. Selain Telkomsel, siapa lagi yang tahu? Semua aplikasi Provider yang ada, WiFi, Pak. semua aplikasi yang ada di handphone Anda, mereka tahu semua. Karena mereka ada cookies. Anda punya Livin Mandiri nggak? Livin Mandiri. Itu Ada Pak. Livin Mandiri itu tahu semua aplikasi Anda. Dia akan mencatat semua aplikasi yang ada di handphone Anda. Dia akan minta cookiesnya kan? Cookiesnya untuk diaktifkan kan? Begitu Anda allow cookiesnya dia akan baca itu. Di handphone ini ada berapa aplikasi. Oh, ternyata cuma ada Bukalapak doang. Atau ada Bukalapak dan Shopee. Atau cuma Shopee doang. Sehingga data inilah kemudian yang digunakan untuk menilai share of wallet seseorang dari sisi kepemilikan aplikasinya. Jadi Anda pengen tahu di mata industri e-commerce mana yang apa? Anda bekerja di Bukalapak nih. Anda pengen tahu dari semua customer yang ada yang semua pengguna pengguna yang semua yang menggunakan Livin itu berapa persen yang pengguna Bukalapak only? Di mana cuma ada Bukalapak, nggak ada Tokopedia, nggak ada Shopee, cuma Bukalapak, atau Bukalapak and others, ada Bukalapak dan others, atau yang cuma others only, sama sekali nggak ada Bukalapak. So you know the share of wallet ya dari the customer. Nah,
Gitu caranya, Tila. Kebayang nggak, Tila? Kebayang, Pak. Oke, jadi Anda harus punya kayak My Pertamina gitu ya. My Pertamina itu juga ada cookies tuh. Dia ngebaca itu semua, ya. Jadi eh, cookies merupakan intelligence, intelijen dunia, ya. Jadi intelijen kita, spy kita di Thailand, di Filipina itu bukan orang dari Bais, bukan. Spy kita di sana adalah siapa? Gojek dan Traveloka. Mereka adalah intel-intel kita, intel Melayu kita yang ada di Filipina, Vietnam, Myanmar, Kamboja. Karena untuk mengaktifkan Gojek dan Traveloka, dia harus aktifkan cookies. Cookies inilah yang membaca semua data tersebut. Nah, ini bisa dimanfaatkan dalam digital marketing untuk mengetahui share of wallet dari your customer. Oke, good question, Tila. Silakan tunjuk yang lain, Tila. Pertanyaan? Pak Jerry, saya Oh, Intan mau bertanya. Oh, oke, Intan. Ya, Pak Jerry, sebenarnya dengan kemajuan digital marketing yang saat ini kita merasakan manfaatnya, juga ada sisi negatifnya. Hmm. Seperti yang saya bingung gitu ya, gimana caranya pada saat semua proses pembelian sudah record bahkan oleh jasa pengantaran gitu ya, tiba-tiba ada yang mengatasnamakan JNE, kebetulan memang pengirimannya pakai JNE, yang bilang barang saya hilang dan akan melakukan penggantian uang gitu ya. Terus Hmm. bahkan nomor nomor resinya pun dia tahu gitu. Terus Hmm. eh, dia akan mengirimkan KC atau apa namanya link yang bisa berbahaya gitu lah Pak. Kebetulan Hmm. alhamdulillah saya nggak terpengaruh. Nah APK-APK pertanyaannya gitu dia adalah kirim ya. ya, ya tapi bunyinya nggak APK, dia bener-bener JNE udah rapi banget lah. Ternyata barang itu saya biarin, Yes. kebetulan saya memang ada meeting gitu, terus saya ternyata barang itu sampai dengan selamat dan orang itu udah hilang gitu aja gitu, nggak ada lagi kontak-kontak. Sebelumnya dia kontak-kontak dengan banyak nomor. Nah pertanyaannya ini sebenarnya seberapa jauh sih tingkat keamanannya kok sampai sebegitu detailnya, nomor handphone, nomor resi, Ya, semuanya bisa ketahuan gitu. ya, lanjut. Ya, makanya jadi Ini saya menurut hang saya, apa? halo, ya Pak, kedengeran nggak Pak? Oke. Ya, jadi menurut saya ini kayak buah si malakama sih Pak, artinya bahwa di satu sisi ada kemajuan, tapi di sisi lain ada hal yang harus kita jaga gitu. Oke. Oke, saya jawab ya. Tadi. Ya Pak. Oke. Jadi itulah gunanya blockchain. Oh, I see. Jadi ketika ketika Anda belum pakai blockchain, ya, data Anda itu ditembus. Sehingga apa yang terjadi? Data Anda bocor, terus mereka bisa menggunakan informasi Anda, mereka tahu nomor JNE, karena ketika dia kalau Anda menggunakan blockchain, data itu tidak bisa dirubah, tidak bisa dimanipulasi. Kalau eh, keempat-empatnya dia main, atau istilahnya itu dia main atau mengallow ya, main. Kalau dia allow empat-empatnya baru bisa data itu dikeluar gitu atau data itu dirubah. Nah, I see. jadi ini terjadi dengan kayak Bank Mandiri, ya. Data rekeningnya Gianto ngirim ke Hisam, Hisam ngirim ke Atila, Atila kirim ke Garin. Padahal tidak ada perintah, sehingga 2,5 miliar hilang, duit hilang karena belum pakai blockchain atau data e-sertifikat, ESHM. Tiba-tiba koordinat patok berubah, koordinat patoknya berubah,
atau nama pemilik berubah karena dihack, karena belum pakai blockchain. Kalau dia pakai blockchain, nama di e-sertifikat itu akan kalau dia belum pakai, dia bisa rubah tuh namanya Saoki berubah jadi Anjar karena dia berhasil tembus tuh ke dalam eh, servernya BPN. Dia remote, dia rubah nama Saoki jadi Anjar. Tapi kalau dengan blockchain, dia hanya bisa rubah apabila 4 environment itu setuju semua. Jadi data BPN ada di Dukcap, di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian mana lagi gitu ya. Nah, baru bisa dirubah apabila 4-4-nya dia lolos. Kalau cuma satu, nggak bakal bisa dirubah. Nah, itu yang terjadi di Anda karena mereka belum pakai blockchain berarti. Kebayang, Nurul? Ya, berarti JNE-nya maupun Shopee-nya ya, Pak. Masih tembus. Ya, oke, good. Ada pertanyaan lagi? Ya, Sauki, silakan. Iya Pak, kalau tadi kan bahas blockchain kan di Indonesia mungkin tadi waktu Mas Herdi tanya yang baru pakai blockchain itu di Indonesia baru Bank Indonesia ya Pak berarti ya Pak. Ya, Nah sekarang kalau misalnya kita tahu atau apa brand oh, atau sudah apa yang sudah pakai, ada di ini perusahaan sawit juga ada udah mulai. nah untuk kita tahu mana yang sudah pakai blockchain atau belum itu gimana taunya ya Pak? Maksudnya buat misalnya kita mau pelajari atau apa gitu, taunya gimana ya Pak? Atau Real emang time transaction, smart contract. oh, Jadi ketika atau dia kayak asuransi yang bisa real time bayar klaim, itu berarti dia udah pakai blockchain di mana perusahaan asuransi tersebut udah gabung di dalam bloknya si airline. oh berarti maksud saya tuh berarti si perusahaan ini juga sebelumnya sudah announce kalau mereka sudah menggunakan teknologi tersebut gitu. Wow, berarti bukan gimana ya Pak? Maksudnya intinya nggak nggak moro-moro gitu kan Pak ya? Karena ketika dia sudah blockchain itu variasi produknya bisa lebih luas yang nggak bisa di cover oleh yang belum blockchain. Jadi produknya dia sudah bisa scope-nya bisa lebih luas ya. Real time payment, real time gitu. Dan hal itu kan butuh keamanan kan. Iya iya Yang kedua ya dia juga apa tahan terhadap hacking gitu. Jadi dia akan apa promosinya dia lebih besar lagi. Banyak orang akan kejar ke sana karena mereka percaya data mereka aman di situ. Nggak bakalan bocor karena sudah menggunakan blockchain. Jadi kalau misalkan gini, ada e-commerce yang mengaku sudah pakai blockchain, itu pada pindah ke situ tuh, orang ke situ transaksi. Karena terbukti 75 juta bocor. Shopee, Tokopedia, terus apa lagi itu ya? Banyak sekali yang udah bocor ya, saking gampangnya ya, karena belum pakai blockchain. Bank aja tembus, BSI aja bocor, ya. Jadi kalau kita pakai blockchain itu adalah merupakan kompetensi yang sustainable competitive advantage yang besar sekali saat ini. Bakal dicari. Tapi juga menjadi kendala. Kalau pemerintah, yang isu sekarang kenapa pemerintah nggak netepin gitu ya. Nah itulah yang jadi pertanyaan. Kenapa pemerintah nggak tetapin aja suruh pakai blockchain supaya data kita aman. iya. Nggak bisa dinego. Jadi Betul kalau data Dukcapil nggak bisa dinego untuk untuk pilpres. Ya nggak? betul. Itu yang menjadi kendala kalau dipakai blockchain. Jadi masih hesitate untuk pakai blockchain. Oke, good. Kita lanjutkan. Prof, Ya, satu kalau pertanyaan, kita Prof. pakai blockchain hilang suara kan? Ya. Prof, satu pertanyaan, Prof. Itu kan blockchain aman Yes. sekali ya. Kenapa sih Ya. populasinya nggak apa kalau dibilang masih jarang ya? Apakah karena nilai investasinya yang tinggi sehingga banyak perusahaan belum berubah ke blockchain tersebut? Ah,
karena ini wilayahnya itu di OJK, Hmm. pemerintah, policy. Hmm. Jadi kalau apa bank-bank kan kebanyakan bank pemerintah kan. Iya. Kalau itu berarti di wilayah OJK. Jadi kemarin saya meeting Hmm. sama OJK, saya sudah sampaikan untuk mereka segera move ke blockchain. Kalau enggak, data bocor bakal jalan terus, data breaches jalan lagi, transaksi-transaksi liar kayak di Mandiri kejadian lagi. Kemarin Bank Indonesia juga kebobolan karena belum pakai sebelum pakai blockchain ya, udah kebobolan. Tapi memang belum ada political will ke situ begitu. Karena terkait dengan kebutuhan kita untuk ini ya, ART kan, Agreement on Reciprocal Trade. Iya. Jadi data kita kan tiap Hmm. bulan store ke Amerika. Data transaksi kita semua itu dilaporkan ke Amerika di semua bank, Hmm. ya. Jadi data kita juga kegiatan digital marketing di Amerika dilakukan untuk data-data di Indonesia sekarang. Karena setiap bulan Hmm. data baru kita dikirim ke Amerika kan mengikuti kepada Agreement on Reciprocal Trade. Oke. Jadi data Anda belanja bubur ayam nyam-nyam itu Hmm. sampai ke Donald Bebek sekarang, Hmm. ya. Iya, iya. Berarti Oke. bukan ini ya, bukan nilai apa investasi teknologinya ya. Jadi hanya apa kebijakan atau policy government aja yang belum mensupport ya. Iya, kalau kita seharusnya kalau mau pemilu, pilkada itu harusnya pakai blockchain ya, supaya kita pemerintah itu diakui kepada apa trustworthy-nya ya, Hmm. adil ya. Kalau jujur, kalau kita mau jujur ya pakai blockchain. Tapi kalau kita mau masih Iya. bermain, ya jangan pakai blockchain lah, gitu. Hmm. Oke. Ya, Iya, baik, baik. Terima kasih, Prof. oke, terlanjutkan. Nah, jadi tadi sudah jelas kepada situasi dan objektif. Nah, setelah itu dari titik A menuju titik B ini, how do we get there? Maka dibutuhkan strategi. Kita butuh strategi. How do we get there? Nah, the strategy adalah pertama yaitu segmentasi. Bagaimana kita membangun segmentasi dari customer dan menentukan apa yang menjadi persona mereka. Food lover, fashion lover, education lover, travel lover, automotive mobil lover, ya, untuk mengetahui apa yang menjadi their persona. Kemudian setelah kita mengetahui persona mereka, baru kita melakukan targeting. Misalkan Anda mentarget kepada fashion lover. Untuk kemudian Anda melakukan online value proposition. Penawaran secara online. Ya. Maaf, Prof. Yes. Screen-nya belum kelihatan kayaknya, Prof. Screen apa ya? Oh, saya belum share. PPT-nya. Ya. Oke, saya belum share screen kan. Tadi saya belum share screen. Oh, karena saya kelempar ya. Oke, ya. Sudah muncul? Sudah, Nah, Prof. oke. Jadi ketika kita dari titik A menuju titik B, dari where are we now kepada kita punya objektif, kemudian kita butuh strategi. Strategi. Nah, dari titik A ke B ini strateginya apa? Segmentasi. Mengetahui dulu kepada persona dari our customer. Kemudian kita menentukan targeting. Jadi setelah mengetahui personanya ada food lover, automotive lover, ya, kita ada fashion lover. Kita target misalkan untuk misalkan Anda jualan produk fashion, berarti Anda mentarget kepada fashion lover. Kalau Anda jualan mobil, automotive lover. Kalau Anda jualan makanan, food lover. Bagaimana kita tahu sebetulnya dia food atau otomotif atau fashion? Berdasarkan transaksi yang tertinggi. Ya, untuk food dari 5 klaster tersebut, yang klaster A ini ya paling tinggi transaksi foodnya, berarti dia food lover. Kemudian untuk untuk fashion dari semua klaster, ternyata klaster B ini yang fashionnya paling tinggi, berarti dia fashion lover dan seterusnya. Setelah itu baru kita menentukan online value proposition. Bagaimana value proposition kita?
yang disesuaikan dengan needs and wants. Atau bisa juga online value proposition kita berdasarkan apa yang menjadi pain values dari customer. Ya. Misalkan dia fashion lover, tapi pain value-nya dia adalah banyak dia butuh informasi mengenai jenis kain, ya, atau dia dia ada painnya dia nggak tahu ini jenis kainnya apa karena dia mau beli katun ternyata yang di diiklankan itu nggak disebutkan apakah ini kartun, polyester atau apa nggak tahu. Jadi ada pain value. Bahwasanya dia butuh product details. Sehingga online value propositionnya kita berdasarkan pain value yang dihadapi oleh segmen tersebut. Ya. Nah, jadi di dalam strategi ini bagaimana kita bisa melakukan segmentasi? Bagaimana kita melakukan segmentasi? Untuk mengidentify kepada customer needs and wants untuk mendapatkan their persona. Bagaimana kita mengetahui persona mereka? Apakah dia food lover, fashion lover, dan sebagainya. Kemudian kita melakukan targeting. Mana segmen yang paling cocok dengan Anda punya produk? Ya. Kemudian Anda melakukan proposition berupa online value proposition. Kalau kita secara digital. Bagaimana kita melakukan penawaran secara digital menggunakan your digital platform, digital technology, dan digital channel. Ya. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Questions? Untuk strategi? Tadi terakhir siapa ya? Izin Prof bertanya. Oke, silakan. Terima kasih Prof. Ini terkait dengan digital marketing ini, Prof. Yes. Bisakah kita gunakan sebelum kita launching suatu produk atau jasa gitu? Misalnya kita mau melihat, kita mau tes posisi market atau demand itu dari konsumen itu sejauh mana gitu. Sehingga kita bisa memprediksi produk kita itu bakalan bisa diterima pasar atau enggak. Apakah mungkin kan bisa dipakai seperti itu? Iya, gini. Tujuan segmentasi ini adalah menentukan choosing the right segment. Choosing the right segment. Jadi kalau gini, kalau dia product driven, Anda sudah punya produk, ya product driven. Berarti Anda mau mencari segmen yang cocok kan? Dengan produk ataupun jasa Anda. Kalau Anda tawarkan kepada segmen yang tidak membutuhkan produk Anda, mereka bakal beli nggak? Enggak kan? Take up rate-nya rendah kan? Dari Anda tawarin 100, dapat yang tertarik cuma 5 gitu kan? Karena Anda salah segmen. Rata-rata kehancuran sebuah perusahaan, kebangkrutan sebuah perusahaan terjadi kenapa? Karena salah segmen. Jadi segmentasi merupakan kunci dari keberhasilan sebuah perusahaan. Kalau Anda sebagai marketing tidak melakukan segmentasi, terus asal-asalan ngasih penawaran kepada semua segmen-segmen apa aja terserah Anda, tunggu kehancuran. Karena kita memiliki scarcity of capital. Keterbatasan capital. Kalau Anda tawarin 100 orang dapat cuma 5, buang-buang duit. Untuk nawarin 100 itu kan duit. Proses. Waktu habis. Tenaga habis. Duit habis. Tapi makan tidak enak. Cuma 5. Duit habis, makan tidak lezat. Duit Anda habis. Anggaran Anda habis. Tapi dapat cuma dikit. Karena apa? Salah segmen. Ya, Anda cek itu perusahaan-perusahaan yang mengalami kerugian.
Karena marketingnya salah segmen. Atau marketingnya belum ngambil S2. Nggak tahu cara bikin segmentasi. Sehingga mereka feeling aja tuh. Tawarin dokter, tawarin ini, tawarin itu. Untuk yang B2C ya. Kita bicara B2C ya. Salah segmen. Sehingga dibutuhkan kemampuan melakukan segmentasi pasar dengan benar untuk mengetahui siapa sih sebetulnya segmen yang cocok dengan produk Anda. Atau pendekatan kedua yaitu segmen driven. Anda sudah dapat segmentasinya, kemudian baru mau bikin produk. Jadi segmen driven. Berdasarkan segmen tersebut yang Anda pilih, baru Anda buat produk. Itu juga bisa. Jadi strategi Anda buat segmentasi, kemudian kira-kira produk apa yang cocok buat mereka. Jadi kalau Anda belum punya usaha, Anda segmentasi dulu nih. Pilih siapa nih? Ya. Segmen mana yang mau Anda tuju? Oh, kalau segmen yang ini saya mau bikin usaha apa ya? Kayak gitu. Kebayang? Tadi yang tanya Gianto ya? Tadi yang nanya siapa? Gianto kan? Betul, Bro. Ya, Menjawab Gianto? ya, betul. Kholas? Makasih. Oke. Prof, izin bertanya lagi, Prof. Yes. Terkait terkait segmentasi, Prof. Kalau misalnya ternyata dia produknya udah ada, tapi nggak berkembang, hanya dari renewal nasabahnya aja gitu, Prof. Nah, pertanyaannya saya, kalau misalnya itu kan berarti mungkin bisa aja segmentasinya itu salah. Kalau udah salah gitu, apakah lebih baik kita ngulang segmentasinya atau buat produk baru sesuai sama segmentasi yang di awal itu, Prof? Kalau bikin produk baru investasi ulang kan? Iya. Tinggal cari segmen yang benar. Hmm. Tapi bukan segmen berdasarkan wangsit, pikir-pikir, feeling. Tapi harus menggunakan digital technology. Makanya disebut digital marketing. Karena kita menggunakan digital technology. Butuh big data, butuh machine learning, butuh AI, butuh RPA. Sebagai dasar sebelum kita melakukan penawaran melalui digital platform. Banyak orang dari pikir-pikir langsung aja ke IG Ads. Langsung tembak IG Ads tanpa proses melakukan clustering menggunakan segmentasi menggunakan big data dan machine learning. Langsung aja kirim IG Ads. Siapa aja ditembak. Akhirnya gagal. Ya kan? Dia berharap tapi dengan customer yang nggak pernah datang. Langsung aja bikin taruh di mana gitu. Di TikTok. Ya. Nah, jadi dibutuhkan kemampuan melakukan segmentasi dulu. Kalau enggak, Anda gambling. Mungkin berhasil gambling Anda, mungkin juga gagal. Tapi kalau dengan adanya menggunakan big data dan machine learning, probability of success-nya lebih besar. Menjawab, Fitri? Menjawab, Prof. Oke, Sauki silakan. Iya Pak. Mau tanya Pak. Tadi kan kalau balik ke awal kan sebenarnya digital marketing ini kan tools ya Pak ya. Tools dengan cara pakai digital teknologis dan lain-lain dan apa brand atau produknya kan sebenarnya bisa jasa, bisa barang dan mungkin kalau saya pikir juga berarti orang juga bisa ya Pak. Oh, ini kan untuk orang penawarannya. Bukan maksud saya yang dijual tuh juga berarti orang buat personal branding menjual persona orang itu juga pakai sostek ini juga bisa nggak berarti? Nggak Pak? Atau emang ini khusus untuk menjual jasa atau barang aja Pak? Produk Kita apa? mencari persona, misalkan gini. Bisa Hmm. juga orang, maksudnya kayak misalkan nih, Anda 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 suka mecin nggak, Sauki?
Gimana Pak? Matching? Anda masih makan mecin ya? Kayaknya masih sih Pak. Nah, jadi kalau Anda pengen cari pacar nih, yang anti mecin, Anda clustering dulu gitu, segmentasi. Mana yang segmen yang anti mecin? Baru Anda pilih kepada segmen tersebut. Anda lalu melakukan value proposition kepada segmen tersebut yang anti mecin misalkan. Daripada nanti Anda tawarin kepada yang suka mecin, tiba-tiba di tengah jalan Anda dibikinin makanan yang mengandung mecin. Mm-mm. Gagal lagi kan rumah tangga kan? Iya Pak. Jadi dari awal Anda cari segmennya yang benar dulu nih. Yang yang di mana produknya adalah Anda kan? Anda cocok Mm. kan nih sama orang-orang ini? Jadi orang juga bisa lihat di situ ya. Oke Pak. Jadi Anda cocok nggak dengan cluster ini gitu? Nah, Iya, Anda mencari cluster yang sesuai dengan your value kan? iya Pak. Kayak gitu. Jadi orang pun bisa seperti itu. Oke Pak. Good. Makasih Pak. Intan silakan. Iya, Pak. Sebenarnya saya cukup tertarik dengan digital teknologi ini, walaupun dari tadi pembahasannya lebih kepada bisnis atau marketing tentang barang dan jasa. Tapi sebenarnya ini kalau saya pikirkan lagi, apply juga seperti yang sedang kami kembangkan untuk sistem stakeholder management dan CSR program, Pak. Jadi segmentasinya itu seperti social mapping atau stakeholder mapping sebenarnya untuk menentukan segmennya ini seperti apa, karakternya seperti apa. Lalu kemudian produknya itu adalah program yang kita terapkan untuk bisa diberikan match dengan data yang kita peroleh. Nah, dari situ nanti akan kelihatan social return of investment-nya bagaimana, kemudian indeks kepuasan masyarakatnya seperti apa, dan dashboard-dashboard lainnya. Jadi sebenarnya kalau apakah saya salah gitu ya Pak ya, kalau ini saya terapkan juga di bidang CSR dan stakeholder management gitu Pak. Itu B2C apa B2B? Gitu sih Pak. Bisa. Semua B2C bisa. Jadi apa? Banyak orang menggunakan istilah segmentasi, STP gitu ya. Segmenting, targeting, positioning, value proposition. Tapi eh, sifatnya cuma sekedar guessing gitu ya. Segmen saya ini gitu. Ya. Itu jadi em, ilmu marketingnya cuma sampai guessing segmen yang cocok gitu kan. Di dalam era sekarang segmentasi tersebut ya dilakukan dengan digital teknologi, bukan berdasarkan asumsi. Kalau awal-awal segmenting, targeting, positioning itu waktu zamannya Renal Kasali, dia nggak pakai digital teknologi, belum ada machine learning, belum ada big data. Jadi dia asumsi tuh apa segmen yang kira-kira cocok seperti apa gitu. Jadi dia berdasarkan pengalaman. Sekarang udah nggak bisa begitu. Ya kita nggak bisa gambling dengan asumsi. Harus menggunakan machine learning. Ya. Nah, jadi ini dan juga itu bisa dilakukan scheduler untuk dilakukan refreshment tiap bulan. Segmennya udah ada yang berubah belum nih? Si Intan dia udah berubah belum dari padel suka tenis jadi pindah ke padel gitu kan? Udah beda nih transaksinya dia dulu banyak di lapangan tenis tuh, sewa lapangan, beli bola, transaksinya dia tuh tinggi di tenis. Sekarang tenisnya transaksinya berkurang kebanyakan di padel, sewa lapangan padel, beli raket padel, udah mulai changes tuh. Nah, bagaimana kita bisa melihat eh, eh, ujungnya nanti kita akan mencari bagaimana changes dari customer. Apakah dia sekarang udah berubah segmen nih dari tenis lover ke padel lover. Dan itu penawarannya bisa berbeda kan? Kalau dia udah pindah, Anda tawarin tenis, dia tertarik nggak? Nggak tertarik, udah belok dia. Udah belok ke padel. Percuma Anda nawarin raket tenis di Instagram Ads. Jadi Instagram Ads itu kita tembak untuk memberikan penawaran nantinya. Ya, dari hasil machine learning. Good, Intan. Next, ada question? Pak, saya Muhammad Fatoni, Pak. Ya, Fatoni. Pak, saya kan usaha food and beverage.
Yes. Ada beberapa temen atau kenalan gitu yang mencoba dengan modal rendah untuk membuka usaha baru. Mm-mm. Tapi tanpa memikirkan strategi digital planningnya, Pak. Jadi Mm. mereka benar-benar mengandalkan zaman sekarang, udah coba aja dulu upload konten, siapa tahu FYP begitu, Pak. Mm-mm. Kan di dalam strategi ini ada credibility before visibility. Mm-mm. Nah, itu kan tidak dipikirkan jatuhnya karena tidak ada plannya. Yes. Nah, menurut Bapak masih mutlak nggak credibility before visibility? Ada contoh brand yang sukses dan gagal melakukan itu nggak, Pak? Hmm. Terima Oke. kasih. Oke. Jadi eh kalau kita fokus ke, jadi gini, ada di dalam segmentasi is finding the right segment. Jadi bagaimana kita find the right segment, ya, dan memahami needs and wants mereka, kemudian kita memberikan value proposition yang sesuai. Kalau begitu juga algoritma dari TikTok. Algoritma dari TikTok itu kita bangun dengan menggunakan konsep clustering model. FYP yang Anda terima itu sesuai dengan your need and wants kan? Benar nggak? Nggak ada yang FYP yang Anda terima itu nggak sesuai dengan need and wants Anda. Karena mereka juga memanfaatkan teknik clustering model. Pasti yang Anda, misalkan Anda suka dance, yang muncul dance terus kan? Atau Anda suka apa surfing, yang muncul surfing terus kan FYP Anda. Karena TikTok dia membaca membaca segmentasi Anda juga changes. Anda mulai search ke Anda mulai search ke sini transaksi Anda, durasi Anda banyak di surfing gitu. Maka ketika apa? Ketika ada dibandingkan dengan transaksi yang lain, ternyata yang paling durasi Anda paling tinggi surfing. Berarti Anda surfing lover kan? Ketahuan tuh persona Anda sebagai surfing lover. Maka FYP TikTok akan mengirimkan tuh surfing di Bali, surfing di Cimaja, surfing di Sawarna gitu. Semua juga mengadopsi K-mean clustering model di dalam segmentasinya, Pak Tony. Kebayang Pak Tony? Kebayang. Berarti tetap boleh dilakukan aja ya, Pak ya, kalau untuk brand baru dengan metode seperti itu. Jadi memang gambling sih, tapi untuk value propose online value propositionnya itu supaya dapat terlebih dahulu Ya, tanpa memikirkan konsekuensi. kalau di TikTok dia akan eh, karena di TikTok itu kan dia tergantung Anda cenderung kemana. Jadi di TikTok itu dibalik tuh. TikTok juga melakukan segmentasi, kemudian dia akan memberikan FYP yang sesuai dengan Anda punya wants. Ya, begitu Anda Ya, punya konten, dia akan algoritma akan itu tadi ya, Pak. algoritma TikTok yang akan mencari siapa yang cocok dengan konten Anda. Baik. Terima Jadi dia kasih. menggunakan ini yang tadi nih. Yang tadi mana ya tadi ya? Ini ya. Ini Oh, ada enam konten nih. Ternyata ini Fatoni misalkan. Konten mana yang dekat sama Fatoni ya? Ini yang durasinya yang apa? Konten mana yang cocok? Dia akan kirimkan konten-konten yang cocok dengan Anda gitu. Itu di TikToknya. Jadi TikTok menggunakan, jadi bukan Anda yang melakukan clustering, tapi TikTok yang melakukan clustering untuk mengirimkan konten yang paling dekat dengan Anda. Kebayang Pak Tony? kebayang, Pak. Terima kasih. Good. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, berikutnya adalah tactics. How exactly do we get there? Dari titik A ke titik B. How exactly do we get there? Jadi setelah kita melakukan segmentasi dan menetapkan target segmen, maka kita memahami apa yang menjadi persona dari si target segmen tersebut. Ya, misalkan dia food lover, food lover. Nah, apa yang menjadi pain mereka? Pain value mereka apa sih food lover ini? Atau fashion lover lah, fashion lover.
Nah, apa yang menjadi pain mereka? Kemudian Anda untuk mengetahui pain mereka, Anda melakukan wawancara menggunakan etnografi. Sudah belajar ya etnografi ya? Sama siapa dulu belajar etnografinya? Belum, Pak Jerry. Ah, masa belum? Etnografi udah lah. Belum. Boval, Belum, Pak. boval, Ada Bu Novel. boval Pak. Oh, Boval udah tuh. tapi nggak detail ya. Nggak detail ya? Oke, nggak Hmm. apa-apa. Nah, menggunakan etnografi kita mencari tahu apa yang menjadi pain values dari si target segmen. Ada pain value-nya tadi, yang tadi itu misalkan nggak ada ini, nggak ada itu, butuh itu, banyak ya. Nah, ada 4 orang Anda wawancarain, masing-masing itu ada pain value, pain value, pain value, pain value. Nah, kemudian kita mencari yang disebut dengan share pain value. Apa yang menjadi share pain value-nya? Yaitu pain value bersama. Nah, di dalam taktik, bagaimana kita menerjemahkan persona tersebut, termasuk di dalamnya pain value, dan melakukan ideate kepada produk, price, place, promotion, people, physical evidence, dan proses, serta partnership. Ada P yang ke-8, partnership. Berdasarkan persona yang si target segmen, apa yang menjadi share pain value mereka, kemudian kita bangun eh, apa online value proposition-nya berdasarkan 8P. Ada produk, price, place, promotion, people, physical evidence, dan proses. Misal, oh barangnya itu nggak ada ininya, eh nggak ada fashion itu nggak ada detail barang, maka kita butuh eh atau gambarnya kurang bagus atau gambarnya nggak 360 degrees gitu. Kita bangun digital presence yang dia 360 degrees. Nah, jadi ada value proposition untuk produk kita membangun menggunakan digital presence-nya dia 360 derajat. Bisa bolak-balik atas bawah, samping kanan kiri gitu ya. Kemudian secara price misalkan. Price-nya misalkan harganya itu dia pain value-nya harganya itu suka apa suka harganya itu suka apa kemahalan gitu ya. Nah, price-nya Anda bangun misalkan subscription model. Kalau dia ke sudah subscribe dia dapat harga dapat diskon. Ya, sama kayak jadi member gitu harganya jadi lebih murah. Nah, jadi dia punya anggota membership card gitu ya. Kartu keanggotaan atau Uniqlo card gitu ya. Kalau dia pakai Uniqlo card dia dapat diskon 10%. Nah, ada di situ ya. Subscription model misalkan. Kemudian dari sisi place eh pain value-nya dia jarang ngelihat di Shopee. Jadi kita tambahin lah e-commerce presence. Jadi Uniqlo muncul di e-commerce sekarang. Nggak cuma harus ke toko Uniqlo kan. Bisa belanja di e-commerce gitu. Kemudian eh dia sering pain value-nya dia kalau cari barang di apa di Google Search nggak muncul tuh barang yang dia cari. Nah, berarti Anda perlu membangun search engine optimizer. Membangun search engine optimizer atau bagi mereka wah di Instagram nggak pernah muncul tuh penawarannya. Anda bangun Instagram Ads, Facebook Ads. Atau dia lebih suka baca email blasting. Nah, jadi promosinya disesuaikan dengan needs and wants mereka ya. Bukan needs Anda. Kita fokus on customer. Fokus on the customer, not on you. Bagaimana mereka
needs mereka terkait promosi. Mau kayak apa yang dia suka. Ya, atau Google Ads atau Search Engine Optimizer. Website kita di atas. Oh, dia kalau mau belanja selalu yang websitenya paling atas di Google Search Engine. Berarti Anda perlu membangun Search Engine Optimizer atau Google Ads. Kemudian dia sukanya ngobrol sama AI. Nggak suka sama orang karena orang cuma sampai jam 5. Berarti Anda perlu bangun chatbot. Kemudian dia kalau belanja di Shopee, dia selalu tiangnya adalah review dan testimoni. Kalau nggak ada review, dia nggak mau belanja. Kalau nggak ada testimoni di Agoda, dia nggak mau belanja. Ah, nih, nggak ada testimoni nih. Atau dia baca testimoninya pelan-pelan satu-satu gitu kan. Ada testimoni jelek, dia nggak mau belanja. Jadi Anda butuh testimoni yang banyak gitu untuk segmen tersebut. Kan tergantung target segmen Anda kan. Ternyata fashion lover bacanya testimoni. Kemudian proses. Nah, proses juga eh, bagaimana proses itu mulai dari dia datang, lihat, order sampai barang diterima. Bagaimana dioptimize? Ya. Misalkan ketika di apa eh, kelamaan nih 8 klik, 8 kali klik baru dapat tiket Travelokanya. Oke, kalau gitu kita harus turunkan jadi 5 kali klik. Jadi ada proses improvement yang harus dilakukan. Jadi kita membangun value proposition dengan klik 5 kali gitu, dibandingkan dengan sebelumnya 8 kali. Kemudian dari sisi partnership, ya, untuk dia misalkan co-brand car gitu ya, co-brand, misalkan kayak dia co-brand dengan Bank Mandiri, Uniqlo. Jadi nasabah Mandiri belanja di Uniqlo dapat diskon, bakar duit lagi, co-brand card. Nah, jadi ini merupakan pengejawantahan dari the persona. Pekerjaan Anda sebelumnya. Bagaimana Anda membangun segmentasi untuk mendapatkan persona. Bukan personal ya, kebanyakan tuh. Persona dari customer. Dan mengetahui pain values mereka. Untuk kemudian Anda terjemahkan ke dalam tactics. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Bro, Yes, Alfian. ya izin bertanya bro. Ya. Misalkan saya seller ya bro ya. Mm-mm. Saya masuk marketplace sudah melakukan taktik ini nih. Tapi Mm. permasalahannya biaya di marketplace tuh semakin lama semakin tinggi bro. Mm-mm. Makanya sekarang isunya si seller nih mau buat website sendiri gitu. Lebih Mm-mm. murah, mungkin tidak ada biaya lain-lain, sukses fee atau live streaming nanti pembeliannya dipotong fee gitu. Jadi semakin banyak lah fee-nya. Nah, Mm. bagaimana sih kita melakukan taktik agar bisa mengalihkan pelanggan di marketplace ke website kita gitu? Itu Mm. sih, bagaimana sih kita bisa ini, karena kan pelanggan online biasanya lebih suka promo atau lebih mudah di marketplace, tapi kan kita sebagai seller bagaimana bisa menarik mereka ke website kita gitu. Itu aja sih, bro. Oke. Nah, itu ada harus perbanyak di sini etnografinya. Untuk mencari kalau kalau dia misalkan atau eh, segmentasinya Anda lihat yang dia changes dari Shopee pindah ke website. Jadi ini menarik juga nih ya. Jadi ada eh, customer yang ada customer jadi sini ya. Nah, ini ada yang dia customer yang Shopee only. Kemudian ada yang Shopee kemudian pindah ke website. Ada lagi Shopee pindah ke TikTok. Yang dia convert ke TikTok ya. Ada lagi yang dia Shopee pindah ke mana lagi ya? Web, TikTok, ke Instagram. Nah,
Jadi kita ngelihat transaksinya dia ternyata sebelumnya dia Shopee only nih. Nah, tapi dia sudah ada lagi Shopee yang pindah ke Facebook gitu. Nah, Anda ada mau di mana nih? Anda mau switch ke web gitu ya. Jadi ada segmen yang dia Shopee pindah ke web. Jadi dari transaksinya dia sebelumnya banyak di Shopee tahun lalu, sekarang lebih banyak di web. Jadi sudah mulai migrate dia kan, migrasi dia. Nah, sudah dapat siapa sih orangnya, profilnya gimana sih personanya? Yang Shopee pindah ke website, dari Shopee kemudian dia pindah ke website. Nah, Anda cari tahu tuh apa yang menjadi pain value mereka sebagai eh, Shopee yang sebelumnya Shopee only sekarang udah pindah ke web. Apa yang menjadi pain mereka? Kemudian Anda dari pain tersebut Anda bangun taktiksnya. On product Anda apain nih? Idea Anda. On price Anda rubah gimana lagi nih? On place, promotion, people, physical evidence, proses, dan partnership. Mau seperti apa perubahan yang mau Anda bangun? Ya, tergantung kepada persona dari ini dan menjawab pain value mereka. Kebayang, Alfian? Iya, Bro. Baik, Bro. Makasih, Bro. Hmm, menarik tuh. Ya. Oke, yang lain pertanyaan? All good? Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya adalah setelah setelah tactics kita masuk kepada action. Nah, actions adalah taktik details, who does what and when. Jadi jadi setelah kita mengetahui taktik kita yang tadi, tentu siapa yang mau kerjain kan? Who does what and when kan? Maka dibutuhkan satu struktur organisasi yang mana mengcater semua pekerjaan tersebut. Yang kedua, responsibility, yaitu job description. Kita perlu membangun job description ya untuk kegiatan tersebut. Yang ketiga, kita perlu membangun internal resources, workflow. Bagaimana workflow kita untuk kegiatan tersebut? Kalau kita mau bangun eh, yang tadi, misalkan kita membangun tactics, misalkan membangun subscription model, atau Anda membangun campaign menggunakan Instagram Ads, promotionnya menggunakan Instagram Ads. Nah, itu perlu membangun workflow. Instagram Ads itu gimana workflow-nya? Apakah langsung aja pakai IG, langsung kirim suka hati, atau ada proses di situ? Atau kalau Anda mau bangun email blasting, gimana workflow-nya? Membangun search engine optimizer, gimana workflow-nya? Nah, atau Anda mau bangun chatbot, gimana workflow-nya? Membangun 8 kali jadi 5 kali, gimana workflow-nya? Jadi kita perlu membangun satu struktur organisasi, yang kedua job description, yang ketiga workflow. Alternatif lain adalah menggunakan external agencies. Jadi kita ada anggaran 1% dari total sales. Nah, Anda tidak punya orang, tidak ada struktur organisasi, Anda nggak mau gaji orang baru, Anda nggak mau bikin job desk-nya buat dia, Anda nggak mau bikin workflow. Jadi sifatnya nggak mau yang organik. Ya udah, kasih kepada external agencies 1% dari total sales dia kerjakan. Ya, dia yang kerjakan semua taktik tersebut. Mereka yang execute. Tapi Anda bikin taktik. Anda maunya apa? Mereka yang execute untuk Anda. Ya, itu kedua.
Yang ketiga, alternatifnya di dalam action adalah menggunakan agentic AI. Jadi nggak perlu struktur organisasi, nggak perlu job description, nggak perlu workflow karena Anda nggak perlu gaji orang. Cukup Anda membangun agentic AI. Jadi di Amerika sudah ada satu orang yang dia membangun company sendiri, tidak ada pegawai, semua pegawai digantikan dengan agentic AI dan sekarang perusahaannya sudah listed di bursa. Jadi eh, dia membuktikan bahwasanya one man army itu bisa dengan bantuan agentic AI. Sampai di sini ada pertanyaan? Tadi terakhir siapa ya? Fatoni. Tadi terakhir Fatoni kah atau siapa ya? Oh, Mas Alfian. Alfian. Ya, Tunjuk Prof. satu orang Siapa yang ya? bertanya. Oke. Mas Yunianto aja nih. Yunianto. Mana Yunianto ya? Saya, Pak. Oh, Yunianto. Silakan. Mau bertanya atau menyinyah? Tanya aja. Oke. Tadi terkait yang 1% itu dasarnya apa ya, Pak ya? Jadi pada Apa? saat kita nggak bikin struktur, nggak bikin job desk, workflow kan gitu ya. Kan tadi alternatifnya katanya Agencies. pakailah pihak ketiga 1%. 1% itu emang udah rumusan Oh, saya atau dulu gimana? malah 0,65%. Itu dari target total salesman atau target apa ya? Total sales 0,65 saya dulu persen. Anggaran kita untuk agencies. Bisa lebih kecil lagi, 0,5%. Tergantung appetite Anda aja, Yuni. Jadi Jadi kalau kalau gitu 1% itu ansur-ansur untuk maksimal gitu ya, ya Prof iya, ya? saya dulu untuk kejar target itu anggaran kita pun kita pun di organik pun kita pakai anggaran kan. Iya. Kita untuk mengejar target sales itu sudah bikin struktur organisasi, job desk, workflow untuk execute tactics ini anggaran saya dulu 0,65% dari total sales. Untuk gaji pegawai, gaji bonusnya, untuk apa target mereka, untuk bikin tiering peningkatan mereka punya level. Kalau tercapai target 3 bulan naik level, bonusnya beda, komisinya beda. Itu dulu Itu kita termasuk biaya pemasaran, Prof. itu termasuk ke dalam ya, R&D ininya untuk R&D apa produknya gitu overhead atau kita gimana itu ya? itu kita kepada itu kita untuk overhead ya, overhead kita untuk kalau kita berikan ke karena kita kan nggak mungkin jadi gini, target tercapai anggaran jadi anggaran habis target tercapai kan maunya kan. Iya, Kalau target tercapai anggaran jebol, siapa yang mau bayar? Bener nggak? iya, Atau target tercapai lebih cepat, anggaran habis. belum habis. Pokoknya anggaran habis boleh, tapi target tercapai. Jangan sampai anggaran habis, target belum tercapai. Itu yang paling bahaya. Hmm. Nah, jadi skema insentif, skemanya segala macam itu under 0,65% kalau saya dulu dari total sales. Jadi kita kita bangun bagaimana target sales tercapai. Kan ini kan B ini kan target sales kan? Hmm. Kita kan ke sini arahnya. Bagaimana target tercapai, anggaran kita nggak habis. Atau target tercapai, anggaran pun habis. Yes, oke. Jangan sampai target udah nggak tercapai, anggaran habis di tengah jalan. Udah defisit anggaran. Ngutang bond lagi sana sini. Ya kan? Baru bulan pertama aja udah defisit 45 triliun defisit. Ya enggak? Ya kan? Anggaran Hmm. kita anggaran kita di Januari udah langsung defisit. Satu Kacau persen. kan? Nah, jangan sampai terjadi. Ya kan? Kebayang, Yunianto. Iya. Good. Satu lagi, tunjuk satu orang bertanya. Ada lagi yang bertanya nggak? Silakan Yun, tunjuk satu orang. Pak Doni mungkin?
Doni, silakan Doni. Mau bertanya atau menyinya Doni? Konfirmasi aja mungkin, Prof. Yes. Jadi model sostek ini sebenarnya bukan sesuatu yang sifatnya satu kali kita lakukan terus berhenti kan ya. Maksudnya dalam arti misalnya selera orang berubah, ini harus kita lakukan lagi kembali ya asesmennya seperti ini ya, Prof. Yes, berjalan looping dia. Jadi sifatnya reaktif terhadap demand dari market berarti ya, Prof. Begitu Atau terjadi ada perubahan di dalam situasi, itu akan berdampak lagi kan? ya indikatornya mungkin kalau penjualan kita menurun gitu atau pesaing baru masuk dengan produk yang lebih menarik mungkin gitu ya, Prof. Nah, situasi berubah kan? Jadi tentu strategi kita gagal kan yang pertama kan? Karena terjadi perubahan situasi kan? Dan dia akan looping lagi untuk membangun strategi baru yang bisa menutup kepada diskrepensi yang terjadi. Oke, Tergantung Prof. Thank you. tergantung POV lagi kan? Iya. Kayak gitu. Good. Silakan tunjuk lagi yang lain Doni, satu orang. Siapa ya? Yang kira-kira nyanyi lah. Dari tadi kita belum ada yang gagal nyanyi semua nih. Mbak Vera biasanya suka nyanyi, Prof. Vera Salma. Dia biasanya saya nyanyi aja Prof gitu katanya. Enggak, Apa ada pertanyaannya sih Vera? Kak. Mau tanya, kan di bagian eh, strategi, maaf, di bagian kanan itu kan ada apa namanya, ada SWOT ya, Ya, SWOT. sama STP. Jadi Ya. di situ tuh kenapa ada analisis situasi internal atau eksternal itu harus dilakuin terlebih dahulu sebelum nentuin target pasarnya itu, Prof. Yes. Terus pertanyaannya? Ya itu jadi kenapa harus nentuin itu dulu sebelum nentuin target pasarnya? Kenapa harus Oke. analisis itu dulu? Oke. Sekarang ketika terjadi COVID, Anda kebun binatang. Target Anda naik apa tetap apa turun? Naik. Loh, Apa- kalau Tadi naik apa, Prof? penyebaran COVID makin parah dong. Oh, tadi COVID, iya turun. Harus gede kan? Iya. Nggak mungkin lagi COVID dinaikin target wisatawan. Iya. Dan itu terjadi di Indonesia kan. COVID masuk, Hmm. kesempatan kita. Silakan semua wisatawan Asia datang ke Indonesia, kita terima dengan senang hati. Orang lain pada tutup airport, di kita malah di Bali malah turah-turah dibuka total gitu kan. Berarti situasi jadi salah. Jadi ketika kondisi itu berpengaruh jadi beri dampak apa nih? Negatif externalities. COVID berdampak kepada negatif externalities. Berarti target harus turun. Kemudian BBM naik. Nah, BBM naik. Ya. BBM naik. DEX. Udah nggak boleh lagi pakai subsidi. Semua pakainya yang non subsidi. Karena yang bahan bakar subsidi udah habis. Bukannya barang ada tapi harga mahal. Enggak. Tapi barangnya udah nggak ada. Subsidi kita udah nggak ada. Karena duit udah dipakai semua buat MBG. Maka BBM-nya naik, target Anda, sales Anda naik apa turun? Apa tetap? Kalau target naik, salesnya naik, Prof. Iya, target Anda naik apa tetap tuh dengan kondisi BBM udah nggak ada subsidi? Enggak sih, enggak harus lihat kondisi dulu sih, Prof. Iya, paling kita keep kan, di C kan, bertahannya udah bagus kan, karena daya beli masyarakat udah turun kan, mereka udah duit mereka bakal kesedot ke beli DEX, beli Pertamax Turbo kan, sehingga mereka untuk spending jadi berkurang kan. Nah, kondisi eksternal makro environment ini berpengaruh kepada penentuan kita
akan menuju target seperti apa di akhir tahun. Kebayang, Vera? Iya, Prof. Oke, sama kita sudah pakai teknologi, pakai blockchain, pakai smart contract. Target kita bisa naik lagi kan? Sudah pakai blockchain, sudah pakai smart contract, bakal naik lagi. Kebijakan pemerintah itu juga pengaruh. Hmm, Dan seterusnya. Good. Any more questions? Cukup sih, Prof. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya adalah kontrol. Nah, tanya dulu ya. Kita bersih dulu. Nah, kontrol adalah terjadi misalkan dari sisi reporting. Dari reporting kita lakukan menggunakan otomasi RPA. Kita dapat tiap hari dikirimkan itu kan kinerja. Ternyata mulai ada diskrepensi itu 10% nggak tercapai target. 20% nggak tercapai target. Sehingga sepertinya semakin sulit tuh. Maka kita perlu looping lagi kepada situation analysis, objektif, dan strategi untuk melakukan segmentasi ulang berdasarkan profile customer. Seperti apa ya? Apakah terjadi perubahan, changes di dalam segmentasi? Sehingga yang Anda tawarin nggak suka, berarti mungkin aja dia udah berubah segmen. Anda tawarin, misalkan dia food lover, bulan lalu, kok sekarang dia ditawarin food nggak suka? Ada lakukan segmentasi ulang, oh ternyata dia udah changes tuh. Dia udah pindah sekarang nggak food lover. Atau dulu dia bulan lalu dia tenis, sekarang dia padel. Karena segmentasi customer itu juga dynamic ya. Customer itu dia dynamic. Mereka yang 5 tahun lalu tenis lover, belum tentu sekarang tenis lover. Bisa saja sekarang bulu tangkis lover. Ya. Jadi people changes. Nah, dengan adanya fungsi kontrol ini kita bisa melihat ternyata take cover kita tidak sesuai dengan yang diharapkan. Apakah terjadi perubahan segmen? Nah, kita bisa running lagi segmentasinya untuk mengetahui apakah si Agung udah ganti segmen nih. Kok gue tawarin dia nggak beli nih? Ya gitu. Ya. Dari penawaran 100 yang take up cuma 20% atau 30%, which is not good. Kita mau yang karena kalau segmennya betul, seharusnya take up rate-nya di atas 50%. Nah, kemudian kita juga melakukan mystery shopping. Dalam proses ini gimana nih? Ada kendala nggak? Anda harus melakukan mystery shopping. Kalau dulu saya berangkat tuh ke Sorong untuk melakukan mystery shopping gitu ya, lihat cabang segala macam. Kalau sekarang kita mystery shoppingnya di dalam proses, apakah terjadi hang di dalam sistem? Apakah yang harusnya 1 menit jadi 2 menit? Apakah terjadi bandwidth-nya udah kepenuhan? Nah itu kita melakukan mystery shopping. Kemudian dari sisi 5S gimana nih sales-nya, save-nya, sizzle-nya? Apakah sudah on track ya, inline dengan target atau ada diskrepensi yang jauh? Kita perlu identify ya. Nah, itulah yang menjadi fungsi kontrol. Yang kemudian ketika dia terjadi diskrepensi, maka kita perlu melakukan looping lagi, iteratif lagi untuk prosesnya, untuk mengetahui situasi yang terjadi dan merubah strategi sesuai dengan kondisi yang terjadi tersebut. Any question terkait kontrol? Questions? Tadi terakhir siapa ya? Terakhir tadi si Vera. Tunjuk Ya, satu orang, saya Vera. Kak Revi Alvino deh. Kak Revi Alvino. Pakai Kak ya. Revi. Mana Revi? Alvino mana? Nggak ada ya dia?
Tiga, dua, satu lagu Alvino. Yang lain Vera? Vera masih mute. Tunjuk yang lain. Eh, Kak Doni Maramis. Doni Maramis. Oke, silakan Doni. Balik lagi ke saya ya, Bro. Iya, kayaknya ada ada pemanisnya lu Don. Nanti saya tunjuk Kak Vera lagi kalau gitu, Bro. Lempar-lemparan aja lu berdua. Aku batalin kalau gitu deh. Loh, Wah, dibatalkan. dibatalin. Ya, silakan Don. Eh, sebenarnya ini, Prof. Ini kan sepertinya apa yang kita bahas nih, ini agak di luar sedikit topik ya, Bro. Ini Yes. kayaknya lebih ke B2C ya, Prof. Ya. Kalau misalnya Betul. perusahaan kayak produk spesifik gitu, kayak Pertamina di atau IMP gitu ya, Ya, produknya kan minyak gitu, itu kan udah ya. mungkin out of scope dari lesson kali ini ya, Prof ya. Nggak bisa aja sih. Anda mau ke B2B. Kalau B2B kayak Oke. minyak gitu, Prof. Ya. Kalau B2B, pendekatan segmentasinya menggunakan RFM. Salah satu alternatif. Hmm. RFM. Jadi dia mengukur kepada recency frekuensi monitoring untuk mengetahui apakah dia loyal. Jadi ada yang recensinya itu dia, oke sebentar ya. Jadi ada recency 1, 2, 3, frekuensi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, monitori 1, 2, 3. Jadi kita bisa melihat recency itu 3 misalkan. Berarti dia recent banget tuh. Baru sebulan bertransaksi dengan Anda. Kemudian frekuensinya 3. Monitorinya misalkan 3. Ini ada berapa orang di sini? Misalkan ada 10 perusahaan. Jadi ada 10 perusahaan dengan 3, 3, 3. Ada lagi yang dia, jadi di sini ada, oke. Ada lagi yang dia 1, 3, 3. Berarti dia recensinya udah lama banget nggak transaksi dengan Anda. Ada misalkan 5 perusahaan. Ya. Nah, ada lagi yang dia 2, 3, 3. Misalkan 3 perusahaan. Jadi kalau yang 3 ini berarti dia yang loyal dengan Anda, frekuensinya tinggi, dan monitornya besar. Ada lagi yang resensinya 2, mulai jarang. Jadi dia udah mulai selingkuh dengan distributor lain. Tapi dia sebelumnya frekuensinya tinggi, tapi frekuensinya tetap tinggi dan monitornya besar. Tapi dia udah mulai main 2 kaki nih. Kalau satu nih udah selingkuh mutlak, dia udah pindah ke perusahaan lain. Nah, ini disebut dengan RFM model. Jadi untuk lebih kepada B2B ya. B2B ya. Lah, oke, lebih kepada B2B ya. Tapi kita fokusnya ke B2C dulu ya. Ini saya Baik. memberikan gambaran B2B aja dulu. Kita kita fokusnya ke B2C untuk yang ini. Hmm. Oke, silakan tunjuk Baik. yang lain, Doni. eh siapa ya, Prof? Mbak Kristina mungkin ya? Kristina. Mana Kristina? Ya, saya Prof. Oke, Sebenarnya Kris. banyak pertanyaan sih sebenarnya, tapi mungkin satu aja. Di era banyak AI sama big data ini, Prof, Hmm. apakah proses dari situation analysis dalam sostek ini bisa menjadi lebih akurat atau justru semakin kompleks, Prof? Spesifik kepada situation atau gimana? Ya, situation analisisnya di dalam sostek itu menjadi data itu menjadi lebih akurat atau justru menjadi lebih kompleks. Oke, oke, spesifik di situation ya. Ya, Ya, kita lihat digital teknologinya dulu. Untuk mengetahui situation, misalkan eh, terkait dengan situation kita, misalkan tingkat polusi udara, ya.
situasinya sekarang polusi udara tinggi gitu ya. Itu kita bisa menggunakan data IoT ini, ya. Kan situasi eksternal kita ya. Ke bahwasanya kita sekarang ini kita situasinya apa jadi atau kita big data lah. Jadi semua semua data itu kan ke big data ya. Dengan adanya big data ini situasi kita lebih 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 ketahuan. Gimana ketahuannya? Sekarang untuk mengetahui kondisi inflasi misalkan. Inflasi itu kita tinggal connect API ke World Bank, ke World Data, kita udah bisa dapetin data inflasi kita real time. Jadi kita bisa mengetahui situasi sekarang inflasi itu berapa ya, ya menggunakan Python misalkan. Jadi kita misalkan saya cari contoh ya, saya kasih contoh. Sebentar, ada lagi ya. Saya kasih gambaran sedikit mengenai kita big datanya nanti ya. Oke, ini nanti akan Anda jalankan semua sih. Anda semua nanti akan Python pada saatnya gitu ya. Karena kita bicara pakai digital teknologi. Sign in dulu ya. Harus sign in dulu kah? Oke. Nah, ini saya ada. Ini layar saya kelihatan nggak sih? Kegel saya? Kelihatan, Prof. Oke. Jadi kalau kita untuk mengetahui situasi, eh, kita bisa pakai eh, data World Bank ya. Lihat World Bank, search World Data, World Data. Nah, untuk kita mengetahui inflasi misalkan, nah itu kita udah bisa koneksi dengan data API di World Data untuk mengetahui situasi saat ini. Jadi kita bisa eh, kita kita bisa melihat situasi inflasi dengan yang mana kita tinggal connect ke kita punya bawah ya. Bawah. Kita install Pandas, kemudian kita pakai API, kita connect ke punya World Bank data untuk mengetahui sekarang situasi inflasi kita gimana sih. Nah, kayak gini. Kita langsung tahu tuh inflasi Indonesia itu berapa sekarang, ya. Dari tahun 1960 sampai sekarang ya. Nah, jadi kita bisa melihat data inflasi kita sampai tahun 2026. Jadi ini merupakan eh, digital teknologi yang berupa machine learning ya, machine learning. Dan ini koneksi dengan big data yang ada di World Data. Jadi kita datanya real time. Exchange rate sekarang berapa? Itu situasi kan? Kita bisa tahu langsung dari Yahoo Finance untuk mengetahui kita punya apa? Exchange rate ya misalkan exchange rate. Exchange ini dia. Exchange rate. Oke. Nah, exchange rate kita bisa ngelihat situation ya. Gak perlu nanya-nanya, langsung connect API. Kita udah bisa bikin dapetin data exchange rate untuk arbitrage misalkan. Nah, ini kita connect API exchange rate. Kita udah bisa ngelihat kepada currency kita berapa sekarang real time. Indonesia rupiah ini tanggal berapa ini ya? Tanggal 22 Maret ya. 22 Maret nih. Nah, kalau mau lihat hari ini kita juga bisa langsung kita ketahuan real time. Jadi nggak perlu nanya ke bank, kita langsung real time kita bisa dapetin data
Jadi situasi itu kita udah baca berapa harga dolar, berapa harga minyak, berapa harga minyak per barel, berapa harga emas, antam, semua kita udah bisa baca langsung dari big data, dari machine learning yang connect dengan big data mereka untuk bisa membacanya secara real time. Kebayang? Tadi namanya siapa ya? Vera? Tadi namanya Vera nggak? Saya, Bukan. Prof. Bukan, Prof. Oh iya, Ya. Christina Saya, ya. Prof. Kebayang? Jadi kalau misalnya data terlalu banyak, tergantung si perusahaan itu mengolah data itu, memilah-milah data itu yang mana yang menentukan informasi-informasi penting aja yang dimasukin ya, Prof. Nggak semua Ya, data ya, Prof. the data is out there. Yang masalahnya adalah, do you have the curiosity untuk explore data tersebut? Untuk mengetahui situasi kita ada di koordinat yang di mana saat ini. Apakah kita di 1,1 apa 0,0? Dan kemudian kita juga bisa memprediksi setahun ke depan bakal berapa. Kita bisa prediksi. Inflasi kita bisa prediksi menggunakan machine learning. Exchange rate kita bisa prediksi berapa ke depan exchange rate-nya. Kalau kita dapetin pengaruh dari GDP segala macam, kita udah bisa tebak tuh prediksi kepada exchange rate di akhir tahun berapa. Sehingga kita bisa membangun strategi secara lebih jive. Kebayang, Christina? Iya, makasih, Prof. Oke. Wah, kita udah mulai sedikit ini ya. Ngeliat-ngeliat, ngintip-ngintip dulu dikit. Yang lain pertanyaan? Kalau bedanya Kaggle sama Tableau apa, Bro? Tableau untuk visualisasi. Iya. Kaggle ini untuk machine learning, Python. Iya, Bro. Oke. Baik. Yes, David? Prof Intan, Prof. Izin Pak, namanya. Yes. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa di perusahaan itu yang KPI-nya itu tidak hanya berorientasi pada pencapaian angka penjualan, Pak, tetapi juga mempertimbangkan atau mencerminkan customer value dan customer experience serta berkelanjutannya, Pak. Pasti kan dari perusahaan itu sering untuk value dan customer experience-nya, Pak. Ya itu sebetulnya pilihan. Jadi goal itu dia bisa banyak ya. Goal itu nggak cuma 5C, sales tadi ya. Sales. Ini bare minimumnya ya. Ini bare minimum. Sales, serve, sizzle, speak, save. Tapi target itu bisa macam-macam. Brand reputation, traffic, product quality, revenue, profit margin, customer experience, ya, apa, pipeline, brand positioning, brand presence, awareness, kan, retention. Jadi ini merupakan goals, banyak sekali pilihan goals. Tapi yang tadi adalah bare minimum dari sisi 5S ya. Ya, jadi yang tadi adalah bare minimum, ini adalah goals objektif yang lebih luas. Kebayang, David? Kebayang, Pak. Berarti itu dikembalikan ke perusahaan masing-masing, Pak. Yes. Nah, ya. Oke, Pak. Apa yang menjadi POV Anda? Apakah Anda increase profit margin? Beda lagi kan? Oh, iya. Fokus ke traffic, beda lagi loh. Oke. Iya kan? Good. Intan, silakan. Ya, Pak. Jadi kalau saya melihat misalnya ini terkait tetap dengan B2C, saya coba mengaitkan dengan proses manajemen di perusahaan, walaupun perusahaan saya tidak atau tempat saya bekerja tidak berurusan dengan jual beli baik produk maupun jasa. Tapi misalnya proses mitigasi resiko dari forecast yang ada, kemudian dari data yang ada ya kan muncul forecast. Kemudian termasuk juga untuk proses pengambilan keputusan manajemen. Nah, apakah big data dan learning machine ini juga goal-nya juga bisa untuk
risk mitigation dan pengambilan keputusan ya Pak Jerry ya. Yes, ini pengambilan keputusan banget. Kenapa? Contoh yang tadi ya, yang tadi si Sauki itu. Ini, Sauki mau ditawarin yang mana nih? KTA, KPR, atau yang mana? Itu kan pengambilan keputusan untuk meningkatkan produk holding. Menggunakan mesin learning kan? Kebayang nggak? Atau segmen yang mana yang dituju? Itu keputusan kan? Yang kira-kira take up rate-nya paling tinggi. Kebayangin kan? Termasuk ini mitigasi resiko seperti tadi kan Bapak sampaikan ada forecast ya berapa ke depan ini berapa Yes. Kita bisa melihat berapa kemungkinan nanti exchange rate di akhir tahun menggunakan Sarimax. Ya, forecastingnya berapa tuh? Given kalau terjadi perang, terjadi peningkatan harga minyak, terjadi peningkatan ini, bahkan jadi ketika ada penambahan penambahan informasi, dia bisa misalkan ada ini perang ini, maka dia bisa apa membangun forecasting. Ada misalkan 5 variabel nih. Harga ini naik sekian, ini naik sekian, ini naik sekian, ini turun sekian, ini turun sekian. Berapakah forecasting kepada exchange rate? Dia bisa bangun. Jadi kita sudah itu bisa Pak? bikin skenario di situ. Ya, Kebayang, Nurul? kebayang banget Pak. Oke, Terima good. Jadi ini menggunakan digital teknologi. Ya, kita arahnya ke digital marketing. Ada lagi pertanyaan? Ingin Ya, bertanya, Prof. ya, silakan. Eh, hari ini Presiden kita kan mengumumkan akan dibentuknya Badan BUMN untuk mengatur Ekspor. ekspor. Nah, itu dari kalangan pengusaha memang ada kekhawatiran ya. Jadi itu kan seperti apa namanya kalau di istilahnya itu State Commodity Trading House ya. Hmm. Nah, eh, sebelumnya kan kalau pengusaha batu bara dan komoditas itu kan mereka menjual itu ke klien-klien langsung ya. Jadi mereka marketingnya juga direct gitu. Nah, dengan adanya badan ini menjadi tantangan eksternal juga untuk mengatasi seperti apa ininya nih dari sisi marketingnya ini, Prof. Ini mungkin bisa dijelaskan, Prof. Oke, jadi ada apa BUMN yang mana dia ekspor kan, untuk kontrol ekspor kan, harus lewat BUMN kan. Jadi eh, inilah yang disebut dengan external environment kan, Iya, betul. yaitu government policy kan. Nih, ini menjadi situasi, menjadi external environment yang kita di luar ekspektasi kita kan, di mana, nah, ada government policy, yang mana government policy ini kalau dia berdampak positif externalities, maka itu akan meningkatkan ekspor. Tapi kalau dia negatif externalities, maka dia akan menurunkan ekspor. Apakah kebijakan BUMN untuk ekspor harus lewat di BUMN itu akan meningkatkan atau menurunkan? Udah pasti menurunkan. Karena ada biaya kan di situ. Sementara mereka kontribusinya di dalam kegiatan ekspor ini apa? Kan udah ada bea cukai, udah ada apa pajak ekspor, udah ada pajak impor. Kenapa harus lewat BUMN lagi?
Kenapa BUMN harus terlibat di dalam kegiatan ekspor? Kita ekspor kan gampang. Tinggal LC ekspor udah. Begitu dokumen against payment bayar. Kalau terjadi diskrepensi nggak bayar. Jadi kalau kita ada diskrepensi di dalam barang, ya kan? Kita nggak bisa dokumen against payment karena ada diskrepensi gitu kan? Kan semuanya sebenarnya mekanismenya sudah diatur. Semua sudah ada diatur. Kenapa kita mau ini? Berarti ada salah satu tujuannya yaitu untuk ada biaya di situ kan? Ada ada gain di situ. Ada cost di situ yang harus dikeluarkan untuk eh, lapor. Jadi harus lapor Pak dulu kan, sama Andre Taulani di situ kan. Lapor Pak, ini mau ekspor. Apa yang mau diekspor silahkan kan gitu kan. Jadi prosesnya kan jadi lebih panjang. Di dalam 7P itu kan orang mikirnya gimana cara proses jadi lebih lebih cepat kan. Ini malah proses dibikin panjang. Jadi ini merupakan suatu suatu apa? Sesuatu yang sebetulnya nggak perlu sebetulnya. Bagaimana proses kita adalah bagaimana kita optimize proses, bukan menambah proses, mempercepat proses malah. Ya, sebenarnya dengan adanya digital teknologi kita nggak perlu ke situ, cukup aja pasang IoT untuk kontrol. Dengan kita paksakan harus pakai blockchain, selesai. Dengan blockchain selesai masalahnya. Datanya dikirim, kita semua bisa kontrol kan, nggak bisa dimanipulasi datanya kan, data ekspor. Nah, di input di sini, di input di situ, di input di sana, ketahuan semua. Semua pihak mengetahui dengan menggunakan blockchain. Ngapain harus lapor? Lapor juga nanti akibatnya apa? Kalau lapor, what's in it for me? What's in it for me? Gue dapat berapa? Ujung-ujungnya begitu lagi. What's in it for me? Kalau ini masalah nggak bisa ekspor, terpaksa lagi bayar lagi. Penyakit kita kan kalau nggak korupsi nggak kaya. Prinsip hidup kita di situ di sini. Kalau nggak korupsi nggak kaya. Ujung-ujungnya korupsi lagi. Kebayang Gianto? Ya, Prof. Ya. Ada lagi pertanyaan? All good? Kalau all good, silahkan lanjut ke post test. Post test sudah rilis, silahkan dikerjakan waktu Anda